Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sini tamatua selesura melebihku engkai hadir. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha rahim lagi maha rahman. Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majlis ilmu kita, serial tadabbur surah Al-Kahfi, salah satu surah di dalam Al-Quran yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya di malam Jumat atau di hari Jumat, kanat lahu minan nuri ma bainal jum'atain, maka itu akan menjadi cahaya baginya dari satu Jumat sampai ke Jumat berikutnya. Surah Al-Kahfi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, maka sungguh ia akan dijaga, dilindungi, dijauhkan, dihindarkan Allah dari fitnah Dajjal. Dan ini sudah kita bahas bagaimana Dajjal, bagaimana fitnah Dajjal. Lengkapnya insyaAllah, mudah-mudahan setelah selesai serial tadabbur surah Al-Kahfi, kita akan membahas tentang serial Zalzalatus Sa'ah, serial peristiwa hari kiamat atau tanda-tanda besar peristiwa hari kiamat. Dan itu ada 10 tanda besar hari kiamat yang dimulai dengan apa? Apa tanda pertama dari 10 tanda besar hari kiamat? Terbit matahari dari barat, bukan itu yang pertama. Terbit matahari dari barat itu pertengahan. Dan kalau sudah muncul matahari dari barat, ughliqat babut taubah, sudah ditutup pintu tobat. Namuki terdidarah tobat riolona fuangi sudah terlambat. Dukhon. Ini pasti gara-gara ceramah berapa tahun Ramadan kemarin ya. Dukhan, asap hitam itu tidak termasuk 10 tanda besar. Nah, langsung saja 10 tanda besar. Yang pertama adalah khurujud dajjal. Rifam mulai 10 tanda besar hari kiamat dengan munculnya Dajjal, yang ketika dia muncul, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, jelaskan, orang-orang akan berlomba-lomba mendatanginya, khususnya orang-orang yang lemah iman, menjadi pengikut. Maka coek lauri Dajjal, ketika melihat Dajjal yang bisa menurunkan hujan, Dajjal yang bisa menghidupkan orang tuanya, ya metonna difuan ditajengi pasalama. Kenapa? Orang-orang lemah iman tidak bisa membaca kafara di jidatnya Dajjal, walau mereka seorang doktor atau profesor. Sebaliknya kutoma tepuk namu fagalun, atau dia tidak pernah sekolah, tapi kalau dia beriman kepada Allah, namu dek nulema baca SAPI bacana tedom, walau dia tidak bisa baca, Allah
karena imannya akan mampukan membaca kafara, dan itu rahasianya ada di surah Al-Kahfi ini. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan ke-13. Kita masih bersama kisah Nabi Musa alaihissalam. Masih ada satu kisah, yaitu kisah Dzulqarnain. Mudah-mudahan sebelum kembali ke Jakarta, Al-Kahfi ini sudah selesai insyaallah. Mengawali tadabbur kita pada kesempatan kali ini, Sidi Tamatua malabbiku salasuram malabbiku engkau hadir. Mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majlis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan famase rahmat di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini ada malaikat-malaikat Allah yang mendoakan siapapun yang tetap duduk di majlis ini. Mudah-mudahan saat ini setiap di antara kita akan disebut namanya oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat Allah yang mulia. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya, Sini Tamatua Selesura Melebihku engkau hadir, kita sudah selesai menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan hamba Allah Khadir. Ada beberapa peristiwa yang dilalui Musa bersama Khadir. Ada 3 peristiwa. Peristiwa pertama, dikasih gratis, diberi tumpangan gratis naik kapal, diservis baik-baik di atas kapal. Ternyata Khadir malah sebelum kapal itu sampai di tepi atau di pinggir, tiba-tiba nasebok, dia lubangi itu kapal. Untuk yang pertama, Nabi Musa takalufah dengan syarat yang diberikan oleh Khidir. Fa in ittaba'tani fala tas'alni. Musa wadimuko makkacoe, dengan syarat apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu dengar, jangan pernah makutana bertanya hatta uhditha laka minhu dzikra, sampai saya beritahukan agak asabarna alasannya, rahasianya. Pertama kali Nabi Musa takalufah sampai dia kritik Khidir dengan mengatakan akharaqtaha litugriqa ahlaha. Khadir, dia ada ini teh gratis menrek kapal. Apakah engkau melubangi kapal ini untuk menenggelamkan orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kita? Lalu peristiwa kedua, kita juga sudah diberitahukan rahasianya oleh Khadir. Apa rahasianya? Nasabah di seberang, di tepi ada perampok, penguasa zalim, yang kalau ada kapal mulus yang lewat, ini kalau belum pernah kerja di laut, belum pernah mendengar istilah perompak. Dan biasanya di negara-negara Afrika, ini terkenal perompaknya. Tiba-tiba naik ke atas kapal, menguasai kapal, mengambil isi kapal. Itu terkenal. Rahasianya adalah ternyata di seberang, di tepi ada penguasa, setiap ada lewat kapal mulus akan diambil. Dan kalau diambil, maka orang-orang miskin yang bekerja di kapal ini akan kehilangan mata pencaharian mereka. Kata Khadir kepada Musa, saya rusak sedikit lebih baik, karena masih bisa mereka gunakan cari nafkah daripada diambil oleh si penguasa zalim. Yang ini mengajarkan kepada kita semua yang mendengarkan kisah ini, Allah terkadang menguji kita karena Allah menginginkan kita selamat. Terkadang Allah beri kita lasah, sakit, karena Allah ingin berikan kita hidayah. Fa iya fa mutabakum alasau. Kan ada orang begitu. Betul atau tidak? Ya fana toba ketika Allah berikan penyakit. Betul atau tidak, Decan? Terus kado Decan. Ada orang, itulah hikmahnya, pelajarannya. Allah mengambil sebagian dari yang kita miliki karena Allah ingin menyelamatkan kita. Contoh lain, Allah ambil hartamu karena Allah ingin menyelamatkan akhiratmu. Apalagi contoh lain, ada banyak jamaah rahmat Allah. Contoh pelajarannya dalam sejarah.
Seandainya dulu Nabi Ibrahim tidak bersusah-susah melalui ujian berat ingin menyembelih gerei anaknya, hari ini anak yatim orang miskin tidak akan pernah merasakan daging setiap Idul Adha. Tapi nasabah engkau ujian lopo, risesena Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih putranya, hari ini setiap Idul Adha orang-orang miskin, Allahu Akbar, yang tidak bisa membeli daging akhirnya makan daging. Apalagi contoh lainnya, seandainya Nabi Yusuf tidak dilempar, dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Jadi memang dari dulu ini orang Bani Israel masih riatih. Lihat bagaimana saudara-saudara Yusuf yang iri kepada Nabi Yusuf, lalu kemudian dimasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kata ulama, seandainya Nabi Yusuf tidak dilempar, dimasukkan ke dalam sumur yang gelap, Yusuf tidak akan menyelamatkan Mesir dari kekeringan yang panjang. Apalagi contoh lain, seandainya Nabi Ibrahim tidak meninggalkan istrinya dengan anaknya di Mekah, di lembah tanah Marako tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, hari ini kita tidak akan pernah meminum air Zam-Zam. Jadi di balik kesulitan, di balik musibah, ada hal besar, ada adeceng kebaikan yang Allah inginkan bagi kita. Lalu peristiwa kedua sini tomatua selusurah malebiku ungke hadir. Apa peristiwa kedua? Nabi Khidir atau Khadir ketika lewat bersama Nabi Musa dengan anak-anak, sekelompok anak-anak yang bermain, tiba-tiba Khadir menangkap salah satu anak masih kecil, lalu digerek, disembelih oleh Khidir. Ini Nabi Musa untuk kedua kalinya dek natak kalufah, sadar kalau dia bertanya ini masalah. Tapi bagaimana mungkin seorang Musa diam dengan kemungkaran pembunuhan Tania Faboto, Tania Fabalu, apa ini, narkoba yang dibunuh oleh Khadir adalah anak kecil. Maka Nabi Musa kemudian berkata, laqad ji'ta syai'an nukra. Khadir, dosa lopo ye, ini dosa besar. Bagaimana mungkin seorang seperti anda membunuh jiwa yang disucikan? Kata Khadir, ufau memang Musa, dari awal saya bilang Musa dek mulai sabar akamase. Kata Nabi Musa, sisapih kalau saya bertanya udino pilaika. Dan akhirnya betul terjadi. Nah, apa pelajaran yang bagi kita kisah kedua? Kisah kedua ini mengajarkan kepada kita untuk menerima takdir Allah. Bisa jadi di antara yang hadir saat ini ada yang meninggal anaknya masih kecil. Bisa jadi matinya anakmu ketika masih kecil karena Allah ingin menyelamatkanmu. Sebagaimana jemaah yang dirahmati Allah, ini juga mengajarkan kepada kita kenapa Khadir membunuh anak ini. Karena Khadir punya ilmu, diwerengi rifuangnya, bisa tahu anak ini kalau tumbuh menjadi dewasa, dia yang akan memurtadkan, membuat kafir orang tuanya. Maka dibunuh ketika dia masih kecil jauh lebih baik. Nasabak matamak surugai, dan Allah mudah-mudahan menggantikan dengan anak yang jauh lebih baik. Nah, jadi itu hikmahnya menerima takdir Allah. Bisa jadi Allah mengambil anak kita karena Allah ingin menyelamatkan agama kita. Sebagaimana pelajarannya adalah matinya anak Madura kalau di tomatuannya adalah istirahat bagi orang tua. Jadi kalau ada anak Madura mati, itu rahmat bagi orang tuanya karena dia diselamatkan Allah, diistirahatkan Allah dari anaknya yang selama ini bikin pusing. Kau kasih tomatikan anak namusi, ya. Dan kasih fahuno anak namusi. Maka anak yang durhaka ketika meninggal itu rahmat bagi orang tuanya. Peristiwa ketiga sini tomatua selesura melebih ke hadir ketika mereka masuk ke sebuah kampung bakhil, kampus seke. Semua penghuninya adalah orang-orang yang bakhil. Nabi Musa, Khadir datang meminta makanan tidak diberi. Lalu kemudian Khadir melihat ada rumah dindingnya mau jatuh. Maka segera diperbaiki oleh Khadir dan Musa, bantu saya perbaiki. Setelah selesai diperbaiki, Nabi Musa berkata, ya Khadir, dia sedih tamat diakala agama figau. Tau mapidesennya di musebok kapal ana. Orang yang berbuat baik kepada kita, kamu rusak kapalnya.
Sementara penduduk kampung yang tidak mau berbuat baik kepada kita, kamu tolong mereka. Kata Khidir, Musa, hadza firaqu baini wa bainak. Ini yang terakhir wahai Musa. Sudah saatnya kita berpisah. Nah, kisah ketiga ini belum saya jelaskan pelajarannya bagi kita. Baru rahasianya. Apa rahasianya? Kenapa Khidir membangun rumah dua anak yatim ini? Allah sebutkan rahasianya melalui Khidir, karena dua anak yatim ini, nasabah ia dua anak yatim, ya. Orang tua mereka dulu adalah orang yang soleh di kampung ini. Semua penduduk kampung adalah orang-orang bakhil. Yang bagus di kampung ini tomatuan nami ya anak Allahu Akbar. Jadi engkau kampung sedih mi bola magelok. Mudah-mudahan kita tidak diberikan Allah kesempatan tinggal di kampung yang jarang orang baik di situ. Dan Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya kudisa parangi bola anak satu, belajar dari Nabi Ibrahim. Saya ingin ingatkan satu, kalau mencarikan rumah untuk anak, belajar dari Nabi Ibrahim. Maka batena syarana Nabi Ibrahim saparangi bola onrong anakna. Anak pertamanya ditaruh di samping rumah Allah, di samping Ka'bah. Siapa itu? Dia gagah tua-tuangan di samping bola anak fuangnya. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan keturunan saya. Hari ini kita susah pasti mengikuti Nabi Ibrahim. Disuruh taruh anaknya di tanah marako, namu tumbuh-tumbuhan tidak ada, satu pohon pun tidak ada. Wae deh gagah wae. Tapi dia yakin ini rumah Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan keturunan saya. Jadi kalau yang kedua, anak keduanya siapa? Anak keduanya Ibrahim, Ishak, ditaruh di dekat Masjidil Aqsa, rumah Allah kedua. Dari sini ulama kalau cari rumah, cari yang dekat-dekat masjid. Apalagi komite itu ni makutu-kutu anak ulama sempajang sapara memeni. Boleh macam-macam forali di masjid itu satu. Yang kedua kata Nabi Muhammad, kalau mencarikan rumah untuk anak, ada kaidah yang diajarkan Rasulullah kepada kita, al-jaru qabla ad-dar. Kalau cari rumah untuk anak, yang pertama kali dilihat adalah siapa yang menjadi tetanggana. Iga si tampe bolana pas sempajang kafere farinu toma pangad diri puangnya atau tidak. Jangan rumahnya dulu dilihat. Magelak na fuji bolana. Shopona, arah bolana, arah angin. Ya kalian nasa tomatoe fangoli dale nih. Kan ada juga amara majak di bola. Iga monro termasuk dulu mertua menjual rumahnya gara-gara dibilangi setelah meninggal suaminya. Ini sebelum saya nikahi istri saya. Diceritakan, jadi ketika meninggal orang tuanya, kata sandronya dukunnya kepada ibunya, ya namate lakaita nasabat copok bolata, setiap mencaji atau setiap tulang punggung ya. Pas sapak doi pas sapak dale mate mana magati mana mate. Jadi syarana tabalu ki atau agak senaruh taruh bolata, akhirnya dijual. Iga memiliki, Sandroy memiliki. Neli sempo topa 10-5 juta. Dan itu waktu itu di Tondra, rumah yang paling bagus di daerah Tondra. Lihat bagaimana orang zalim ya. Makanya Rasulullah mengatakan dukun itu disuruh tobat 3 kali di zaman Nabi dulu, di zaman sahabat. Kudek na tobat digerek cekong. Kenapa? Ya begini, di antara ini baru satu contoh kasusnya. Nah kita lanjut sini teman-teman, surah melebihi engke hadir dan Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita, barang siapa yang mendatangi dukun, tanya to Sandro Makiana udimu. Dukun yang mana? Dukun canik-canik neseng agak elok terjadi riolo. Kuiti anak tadi samana dek nasi lampereng. Ajak nata tarimai. Padahal yang datang adalah ustaz. Cuma gara-gara 30 juta ona fendre degare nasi lampereng. Hati-hati. Yang begini kata Nabi, barang siapa yang mendatangi dukun percaya dengan apa yang disampaikannya,
40 hari tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hari ini ketika merasa makura-kura si baluna, makura-kuran baluna atau fangelina narukai si sandroy sama nangkas siriati. Bukan ada yang siriati, bisa jadi bate tak menyambut pelanggan, kurang senyum alinaton nama jalok-jalok. Kalau ada orang tidak jadi beli, siapa mau jadi pelanggan, ya? Jadi kalau tidak ada pembeli ke kita, bisa jadi kita juga harus mengintrospeksi diri, karena rezekimu tidak akan diambil orang lain, dan rezeki orang lain demi Allah tidak akan pernah engkau bisa ambil hari itu. Nah, kita lanjut sini tomatua selesura melebih kung ke hadir. Sampai di mana tadi? Ya, hikmah kenapa Khadir membangunkan dinding rumah anak ini, karena ternyata orang tuanya adalah apa? Satu-satunya keluarga yang soleh di kampung itu adalah orang tua anak yatim ini. Dan tadi sebelum saya lanjut lagi, Nabi Muhammad mengingatkan kalau cari rumah, apa kaidahnya? Al-jaru qabla dar. Kalau cari rumah adalah lihat dulu siapa tetangganya, baru lihat tipe bentuk rumahnya. Tania tipe bolana ufuja, foja ni bena makna nanae ya narodialah. Setelah itu baru tahu ternyata kiri kanannya adalah penjual narkoba semuanya. Agak tabulu friendly, dan tidak lama kemudian anaknya jadi pengedar juga. Itu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jamaah rahmatul Allah, apa pelajaran dari kisah ketiga? Apa pelajarannya? Ini yang sangat penting, yang sengaja saya undur kisah ini karena pentingnya kisah ketiga ini. Siapa yang datang memperbaiki rumah anak yatim ini? Siapa yang datang memperbaiki rumahnya? Tanya atau sembarangan? Tanya ustaz. Nabi. Igang ngarena pu anaki. Ini yang perlu diperhatikan. Ini yang perlu diperhatikan. Bukan orang sembarang yang datang mendirikan rumahnya. Ulul azmi minar toma bisarai langsung rifuangnya Musa bersama Khadir. Igang ngarena pu anak ianai. Nengkaku baraka. Ini yang ingin kita ambil pelajaran malam ini. Kenapa, apa rahasia kenapa Allah mengutus dua orang mulia membangun kembali dinding rumah anak ini? Karena ternyata kan rahasianya kemarin apa? Dibawanya riawana aro renrinna bolana, di bawah dinding rumahnya ada apa? Harta karun. Prediksina atau matoanna sebelum meninggal, kira-kira aku malopo nih anak burane nih dua di anak uraneku masolan nih bolae na bangun bolana na runtuh harta karun yang saya sembunyikan di bawah pondasi dinding rumahnya. Ternyata manusia bisa berencana, tapi Allah yang maha merencanakan dan pemilik kuasa. Belum besar anaknya, dek pan nama lopo anaknya, ternyata dinding rumahnya sudah jatuh, mau jatuh. Dan kalau sampai jatuh dinding rumahnya dan dilihat oleh tetangga-tetangganya, nalamanang dia akan ambil secara paksa harta karun tersebut, karena kampung itu tomangoa iseuna. Nah, dan juga banyak orang begitu, mate ni seseruna nala galunna anurena. Yang mutu dek kuali biasa, mau tahu kan di bapak anu. Sesana mate kasih anurena anak yatim, hati-hati. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya penegasan dari Allah, majepuk orang-orang yang memakan harta anak yatim. Bukan sembarangan ini. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya hakikatnya nanre tania nanre, bukan beras, bukan ayam dia makan ketika mengambil harta anak yatim. Ya'kuluna fi butunihim nara, yang mereka makan adalah api neraka. Satu. Wa sayaslawna sa'ira, dan nanti di hari kiamat akan dibakar di dalam neraka yang sangat panas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sini tomato asal surah melebihkan ke hadir. Kita lanjut. Igana puana ke dia naik. Apa rahasianya?
Rahasianya ternyata adalah wa kana abuhuma saliha. Nasaba duai pancajianna emak nasi bawa bapakna adalah orang yang saleh, orang yang pigau ipas surona puangi, orang yang bertakwa di hadapan Allah. Dan ini memberikan kita pelajaran. Siapa kira-kira di sini yang tidak akan mati? Ada angkat tangan. Nah guru teh bahasa-bahasana. Tidak ada. Semua kita akan mati. Pertanyaan berikutnya, angkat tangan supaya diaminkan oleh malaikat yang duduk di majelis ini dan doanya diterima oleh Allah. Siapa di antara kita setelah meninggal ingin dijaga anaknya oleh Allah? Angkat tangan cepat. Ya wa kami menjariku. Allahu Akbar. Kita semua jomblo aja mah kajari wasanya depa botin do. Tofurami botin di tapi ndak apa-apa lah, bonus ya. Alina tuh ditade cugati gitu. Nah dia penganana. Elo aku ya rut matoa itu. Ni sengena le nama huteman ke manero de cugati. Nah jomblo de cugati. Nah setoni ro kafa kasinang kanana. Udah bayangkan nih, anggap saja dia bayangkan. Oke, kita lanjut. Sampai gara-gara jomblo lupa materi sampai di mana tadi? Hah? Oke. Siapa yang ingin dijaga keturunannya oleh Allah? Wallahu khairu hafiz. Dan Allah sebaik-baik penjaga dan pelindung. Ada orang mengira ya kuna saparan ni doi anak na mega kalaman te 10 video nalisu di bolana matinro de pana oto anak na lausi fasae berharap kenapa fatung kamu ditaruangi tuamu matu anak padahal bisa jadi setelah dia meninggal belum 1 bulan bisa habis harta itu. Kisah ketiga ini memberikan kita rahasia. Rahasia bagi siapapun di antara kita yang ingin anaknya, epona, cucunya ingin dijaga oleh Allah. Sebagaimana 2 anak yatim ini dijaga oleh Allah hartanya. Dijaga oleh Allah. Sampai siapa yang Allah kirim untuk 2 anak yatim ini? Yang dikirim oleh Allah adalah Nabi Musa dan Khadir. Dan rahasiana di tomatoanna, rahasianya di orang tuanya. Kenapa Allah jaga 2 anak yatim ini? Rahasianya engkai di tomatoanna, orang tuanya yang menjadi sebab Allah jaga keturunannya, Allah jaga anaknya. Maka satu pelajaran penting bagi kita, siapapun di antara bapak-bapak, ibu-ibu sini tomatoa melebiku, selesura melebiku, ingin dijaga anaknya, cucunya, cicitnya, perbaiki agamamu hari ini. Siapapun yang ingin dijaga oleh Allah keturunannya, solehkan dirimu hari ini. Kenapa? Allah sebutkan wa kana abuhuma saliha. Rahasia kenapa Allah jaga 2 anak yatim ini, karena orang tuanya saliha, orang yang saleh. Dari sini kata ulama menyebutkan orang tua yang soleh, namun maka betakna anak-anak hari ini, suatu saat Allah karena kesolehannya akan memperbaiki anak-anaknya. Allahu Akbar. Jadi tidak usah terlalu dirisaukan bagaimana anak kita nanti. Tetap difikirmu, uding. Tapi yang lebih penting dari itu, fikir kita hari ini. Mas sampai jam mungkin di masjid atau dena. Apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah atau tidak? Apakah kita sudah meninggalkan semua yang diharamkan Allah? Apakah kita sudah termasuk orang yang saleh di hadapan Allah? Karena jika engkau adalah orang yang saleh, tenanglah engkau meninggal, Allah yang akan jaga anak-anakmu. Bahkan di antara perkataan ulama, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, kisah ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, waqad yahfadhullahu al-'abda bi salahihi ba'da mautihi fi dhurriyyatihi.
Ayat ini mengajarkan kita, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa Allah dengan kesolehan seseorang, Allah akan jaga anak-anak dan keturunan-keturunannya. Bahkan Imam Sa'id Ibnul Musayyab berkata kepada anaknya, jadi ada seorang ulama besar, seorang tabi'in, sebelum meninggal dia berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlika raja'a an uhfadha fiki. Apa kata bapaknya kepada anaknya? Anakku, mulai hari ini saya akan tambah, saya akan semakin perbaiki solat-solat saya. Mulai hari ini saya akan tambah solat-solat sunnah saya, bukan karena untuk saya, agar engkau dijaga oleh Allah karena solat-solat saya. Lalu dia bacakan ayat ini, wa kana abuhuma salihah. Apalagi di antara perkataan ulama, Umar ibnu Abdul Aziz pernah berkata, ma min mu'minin yamut, dek gaga sed di toma tepe lisu di famasena, dek gaga sed di toma tepe mate, illa hafizahullahu fi aqiba wa aqiba aqibihi. Allahu akbar. Tidak ada orang mukmin meninggal kecuali Allah akan jaga keturunannya dan keturunan-keturunannya serta keturunan-keturunan dari keturunannya. Allahu akbar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, dua anak yatim ini ternyata yang soleh tania bafakna. Tania bafakna si bawa emakna, tapi yang soleh ternyata adalah kakek ketujuhnya. Allahu akbar. Aganna ke bahasa Hugi kakek ketujuh, bahasa Hugi naro? Pak Said, ini biasa ahli Bugis atau ada Ustadz siapa di sini? Pak Hasbi, Ustadz Hasbi. Kalau bahasa Ugi Ustadz Hasbi jadi rujukan. Kakek ketujuh apa bahasa Bugisnya? Aneh. Lato na lato Aga? Fitul lafi. Betul sekali. Ya. Kakek pitul lafina. Allahu akbar. Terima kasih Dengomang yang Tauma yang sudah berikan mufradat hari ini. Kosakata yang benar. Kosakata. Kakek lato pitul lafina. Ternyata yang soleh bukan bapak dan ibunya, tapi kakek fitul lafina. Jadi kalau ada orang, ini hadir nih, fabuto bapak anak-anak fakafal orang, coba cek. Bisa jadi di antara kakeknya ada ulama. Kadang juga saya berpikir, kamu reke lato ukur ke. Kayaknya harus diusut ini ke oroh. Tapi itulah kelemahan kita orang Bugis ini. Sini tomatua selesura melebihi ke hadir taduami tatallumi lato tadi afala ya. Padahal anjuran menjaga nasab dan silsilah bagi kita. Kembali, apa pelajaran penting? Barang siapa yang ingin dijaga anaknya, keturunannya, cucunya sampai yang 7 lapis, apa rahasianya? Persoleh dirimu hari ini. Pelajaran kedua, sini tomatua selesura melebihi ke hadir dari kisah ketiga. Apa yang disembunyikan di bawah dinding? Ini juga memberikan pelajaran, kata ulama. Engkau tinggalkan anakmu kaya, tidak minta-minta, lau dia murena, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan anakmu dalam keadaan miskin. Tapi coba lihat orang tuanya, tania waramparam murni, tania mi bawang waramparang yang ditinggalkan, tapi sebelum meninggalkan harta mereka sudah mempersoleh dirinya. Ini yang benar. Yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah perbaiki salat kita, perbaiki iman, tepuk tak riolona fuangnya, lalu mulailah memikirkan sebelum kita meninggal apa yang bisa kita tinggalkan untuk keturunan kita. Jangan sampai meninggal hindran nataroni. Itu musibah. Warisannya adalah hutang yang miliaran. Nasabat tomatoanna gaya minafonan. Setiap boting nafasalak kaina meli baju baru. Tafake nih biar biasa air pura tahu fake si ulangin tuh. Agak nama nasa matuk tekor di botingnya padahal itu kan relok mita di botingnya.
Jamaah yang dirahmati Allah, ini biasanya ibu-ibu ini, mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu yang sudah salat insyaallah salatnya sudah jadi cahaya, mudah-mudahan sudah tidak mencekik suaminya setiap pernikahannya, setiap booting, LOC apa namanya, dilian baju baru. Sehingga ketika meninggal bukan warisan harta yang ditinggalkan buat anaknya, tetapi hutang. Nah, pelajaran kedua adalah meninggalkan warisan kepada anak kita adalah sesuatu yang dianjurkan, supaya anak kita tidak miskin dan meminta-minta. Tapi sebelum meninggalkan harta, yang paling penting adalah meninggalkan jejak-jejak kesolehan tepuk rifuangnya di dalam anak-anak kita. Sayangnya hari ini orang itu apa yang difikirkan? Yang penting harta. Ya kumiaga ni warang para na sayangnya anak-anak merasa anaknya akan selamat. Padahal ternyata menurut kisah Nabi Musa yang ketiga, yang menjaga anak kita bukan harta tetapi kesolehan orang tuanya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat ke-9, ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah setiap orang itu takut meninggalkan anak-anak keturunan setelah mereka, dzurriyyatan dhi'afa, hendaklah kita ini takut meninggalkan keturunan yang lemah. Apa maksud keturunan yang lemah? Keturunan lemah tepekna, lemah asal lengenah, lemah imannya, lemah Islamnya. Dan termasuk juga dzurriyyatan dhi'afa, lemah fad disengenah sehingga gampang rifad dongok rifadan narufatau. Dzurriyyatan dhi'afa termasuk di antara maknanya kata ulama, lemah ekonominya. Setelah meninggal bapaknya, anaknya meminta-minta. Kata Rasulullah mengingatkan kepada kita, di antara sebab orang itu melakukan kesyirikan, kekufuran adalah tidak sabar menjadi miskin. Dek nasabar mencari tokasiasi. Nasabah elok to magating kau to na deka zaman-zamanna mati rokanja ni. Sapa ni maga syarana nangka balesung kagat tiurangi doi namu matin romu di bolana. Dan itu sudah syirik di hadapan Allah. Dan kalau mati ditakutkan ini akan membuatnya kekal di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dia sabar miskin, nasabah dua-duanya ujian. Masugi kaya ujian, miskin juga ujian. Ada orang masuk surga dengan kaya, ada orang masuk surga dengan miskin. Walau saya berdoa mudah-mudahan semua yang ada di sini dikayakan oleh Allah. Tapi kalau ada di antara saudara saya tomatua malebikku yang mungkin merasa kurang dari segi harta, tasabarasan nilinue, jangan halalkan yang diharamkan Allah. Karena kalau kemudian bersabar di atas kemiskinan, karena memang ada orang namu maga batena majama tetaki kasiasi. Kenapa? Allah sudah takdirkan. Nasabah elok toi dijaga agamana rifuangnya. Kata Nabi Muhammad dalam hadis qudsi meriwayatkan dari Allah, ada orang dikayakan Allah karena kalau dia miskin masolahnya agamana, sebagaimana ada orang dimiskinkan Allah karena kalau orang ini kaya rusak agamanya. Nah, Sinta mata seluruh melebihku ungki hadir, kita sabarkan dunia, jangan halalkan yang diharamkan Allah. Kenapa? Orang miskin kalau meninggal dikumpulkan, tapi meninggal dalam keadaan beriman, dikumpulkan bersama Nabi di surga, dibangkitkan bersama Nabi di surga. Ya roto suge tabe nasabah iyor Allah doana Nabi ta. Ketika dibangkitkan dari kubur nanti di padang mahsyar, Allahumma hsyurni ma'al masakin, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, bangkitkan bersama orang-orang miskin nanti pada hari kiamat. Tapi ya orang masuk jangan setelah dengar hadis ini matruk aku tu fale takasiasin catonna, tetap menjadi kaya karena orang kaya memiliki banyak pintu-pintu surga di hadapannya. Ya, dengan hartanya ia bisa masuk pintu-pintu surga yang 8 yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, sini tomatua surah melebihkan ke hadis sebelum kita tutup. Apa hubungan 3 kisah ini dengan Musa? 3 kisah ini
kapal disebok, dilubangi. Yang kedua, anak kecil dibunuh. Yang ketiga, rumah 2 anak yatim dibangun oleh Khadir. Apa hubungannya dengan Nabi Musa dan kehidupan Nabi Musa? Hubungannya sini tomatua selesur melebihkan ke hadir. 3 kisah ini semuanya melatih kesabaran Nabi Musa. Allah fuangnya ingin mendidik kesabaran Nabi Musa melalui perjalanannya dengan Khadir. Sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis, "Lau sabara Musa, seandainya sabara isal surakku Musa, tania mitelu peristiwa yang akan kita dengarkan." Ada banyak pelajaran peristiwa. Nah, 3 saja pelajaran, 3 saja peristiwa. Berapa kali pertemuan Nabi Musa? Panitia? 3 kali pertemuan Nabi Musa. Bagaimana kalau kemudian itu banyak peristiwa dilalui oleh Nabi Musa alaihi salam? Nah, semua kisah ini mengajarkan kesabaran kepada Musa. Kenapa? Allah ingin mendidik Nabi Musa, menguji kesabarannya Nabi Musa sebelum kembali ke Bani Israel. Kenapa? Dek gaga toma batu ulunna melebihi Bani Israel. Sehingga hari ini kung tahu batena di surah masempajang agak memang dalilnya daremnya dalil salik apa resa dari. Kalau orang begini biasanya milau dalil daresi dalil kasih alasan lagi awe pada mentoko di Bani Israel. Jadi kalau ada orang keras kepala, istilahnya ulama apa? Ini Bani Israel betul ini. Atau mega fakutani dia kalau nafigau, ini Bani Israel ini. Ketika disuruh oleh Allah untuk menyembelih menyembelih sapi. Wah, ini panjang kalau saya ceritakan lagi. Matupi. Ini nanti tidak selesai lagi nanti kisah Nabi Musa dan Khidir. Kenapa Allah ingin mengajari kesabaran Nabi Musa? Karena Nabi Musa akan pulang ke Bani Israel dan Musa butuh kesabaran menghadapi Bani Israel. Coba. Contohnya ya, sedikit contoh Bani Israel. Kan waktunya Nabi Musa pergi berjumpa dengan Allah, meninggalkan kaumnya 30 hari. Apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Menyembah anak sapi. Patung anak sapi mereka sembah. Pulang-pulang Nabi Musa didapati kaumnya menyembah patung anak sapi. Materu narui janggokna daena. Ini kakaknya. Memang Nabi Musa ini terkenal. Dia tarik janggutnya kakaknya. Sampai kakaknya mengatakan, "Ya Musa la ta'khudh bi lihyati." Injak murui kasina janggokku. Ufang ngajari mutoi, ufang ngerani mutoi Bani Israel, tapi mereka tidak mau mendengarkan saya. Mereka mendengarkan Samiri. Siapa itu Samiri? Beberapa ulama mengatakan dialah Dajjal. Wallahu a'lam bissawab, kita juga tidak bisa pastikan ya. Karena ini perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, akhirnya bagaimana cara tobatnya mereka? Jadi syukur kini mencaji umat Nabi Muhammad. Hari ini kalau kita punya dosa, riolo ki pura pigau anusala na benci fuangnya, cukup salat taubat, menangis di hadapan Allah, diampuni dosa-dosanya. Pura biasa mapangadi di fuangnya, pura to biasa masompa-sompa di batue, pura to biasa milau di bosok-bosokna dan sejenis-sejenisnya ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tobat cukup menangis di hadapan Allah, diampuni semua dosanya, diterima tobatnya. Itu umat Nabi Muhammad, alhamdulillah. Orang Bani Israel dulu ketika mereka berdosa, apa tobatnya? Maka bagaimana caranya supaya mereka diterima tobatnya? Mereka harus dibunuh. Maka sebelum saya lanjut, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Ya rotobata ternyata dibunuh pada Bani Israel. Seandainya dibunuh tobah, siapa nih sana kampungnya kawan. Nah, jamaah rahmat Allah. Akhirnya Nabi Musa memilih 70 orang yang paling soleh, paling mageloe agama na boleh di umatna yang tidak menyembah berhala, yang tidak menyembah sapi. Dia pilih 70 laki-laki paling mata peeri puangnya, paling bagus agamanya, paling soleh. Ini pun yang 70 akhirnya berkata kepada Musa, "Musa, kami tidak akan beriman sampai kami melihat langsung Allah." Padahal paling soleh ini. Apa kata mereka kepada Musa? "Ya Musa, elok muak mata pe,
Tapi mulai hari ini kami harus melihat Allah. Kata Nabi Musa, dek mulai kasih namitai. Saya saja pernah mau melihat Allah, saya tidak bisa. Apalagi kalian. Tapi kata mereka, ya aku dek melo furan. Kami tidak akan beriman kalau begitu. Kalau kamu ingin kami beriman, perlihatkan Allah dengan terang bisa kami lihat. Akhirnya Musa min lori fuak tadi kasih umat aku ulu batu. Ya Allah, umatku ingin melihatmu. Kata Allah, Musa suruh mereka melihat gunung. Kalau gunung itu masih ada berarti mereka bisa melihat saya. Allah baru sedikit membuka cahayanya, baru cahayanya wangi. Sedikit cahaya Allah, hancur lebur gunung itu, dan semua 70 orang ini mati. Mati mana roh itu pulau? Nabi Musa pinsammu. Nabi Musa itu mati. Pinsammu Nabi Musa. Tapi 70 umatnya mati. Lalu Allah bangkitkan Nabi Musa mendapati umatnya 70 mati mana nih? Apa kata Nabi Musa? Buang. Ya dikasih itu pulau. Ya nanti paling megelo agama mana? Ya aku mati mana nih? Agama baru mana nih kuliah? Maka Nabi Musa minta mereka dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Dan itu tidak pernah terjadi di tengah umat Islam. Ada yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Tapi lihat Bani Israil, di fatwa sifaina fitu pula pigau si anu salah. Bani Israil itu kenapa Allah ingin mengajarkan Nabi Musa kesabaran. Ada banyak pelajaran sini tomatua selesura melebih ke hadith. Tapi karena kisah Nabi Musa ini bercerita tentang ilmu, hati-hati. Tahu kaifat disengena, dan ini nasihat khusus bagi mabisyara'i riwalata hamba Allah yang fakir ini, yang semoga Allah ampunkan dosa-dosanya dan dosa kedua orang tuanya. Siapapun di antara jamaah yang punya ilmu, engkana S1-na, S2-na, S-tonton-na, S-telun-na, apapun itu gelar akademimu, jangan pernah takabur, ujub. Karena bukan gelar yang menyelamatkan kita, tapi amal yang akan menyelamatkan kita. Apa arti gelar yang berderet kalau ternyata ilmu kita tidak berkah, ilmu kita tidak bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitar kita? Lasan atau macai, ya, ini peringatan lagi-lagi nasihat buat saya. Lasan atau macai matempo. Itu penyakitnya orang berilmu. Maka kisah Nabi Musa mengajarkan kepada kita supaya kita tidak kena penyakit ilmu, fitnah ilmu, yaitu ujub dan sombong, tawadu, merendahkan diri. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dengan izin Allah, rahmat Allah dari fitnah ilmu adalah kalau kita senantiasa merendahkan diri, tidak merasa lebih baik dari saudara kita dengan ilmu yang kita miliki. Mudah-mudahan kajian malam ini bermanfaat sini tomatua selesura melebih ke hadir, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang mengambil ilmu, mendengarkan ilmu dan mengamalkannya, dan semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita bersama Al-Qur'an. Allahumma ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wahsyurna ma'a ahli Al-Qur'an. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.